Halo semuanya, selamat pagi para dosen penuh Aktivitas Indonesia dan teman-teman mahasiswa yang ada dalam video ini. Kenalin, nama saya Markus Saputra, biasa dipanggil Mark. Di video kali ini saya nggak cuma tampil buat notasi tugas kuliah aja, tapi saya pengen cerita sedikit tentang sisi lain dari hidup saya. Sisi dimana setiap hari saya harus tatap sama yang namanya kabel, arus listrik, dan fisikal HP. Pernah nggak sih kalian pikir pas kalian lagi rebahan terus tinggal klik nyalain saklar lampu kamar, atau pas lagi sholat dan charger HP, ada proses apa aja sih di baliknya? Nah, di balik terangnya lampu kota yang kita nikmati setiap malam, ada keringat orang-orang yang terjadi di balik layar. Dan disitulah posisi saya sekarang sebagai seorang hacker listrik. Mungkin pas dengan kata-kata hacker, beberapa orang bakal mikir, cuma asisten toh, cuma pembantu tukang doang. Tapi buat saya pribadi, pengajaran itu babak yang penting banget dalam biografi saya. Sebuah profesi yang benar-benar ngajarin saya soal tanggung jawab, ketelitian, dan apa artinya kerja keras. Kita mundur dikit ke belakang, gimana cerita awal seorang guru bisa nyambung ke dunia listrik. Jujur aja, dari kecil ini sama sekali bukan cita-cita saya. Dulu buru-buru mau pegang kabel, lihat kabel ruwet di tiang listrik aja udah bikin pusing. Tapi ya namanya hidup kadang suka bawa kita ke jalan yang tak terduga. Semua bermula pas baru lulus sekolah dan lagi butuh mandiri. Saya pikir kalau cuma ngajarin teori doang kayaknya kurang. Saya butuh skill yang emang kepake langsung di lapangan. Akhirnya saya dapat melamar di perusahaan instalasi. Karena modal nekat dan belum punya pengalaman ahli atau pengalaman apa-apa, yang otomatis saya mulai dari anak tangga paling bawah. Saya diterima jadi hacker listrik. Hari pertama kerja itu sih asli nggak bakal bikin saya lupain. Saya berdiri di tengah-tengah proyek bangunan yang berisik banget. Tangan kanan kiri bawa tas perkakas yang beratnya lumayan bikin pegal. Tugas pertama saya apa coba? Bukan yang nyambung kabel yang keren di film-film, tapi saya disuruh motong pipa PVC sama bobok dinding atap. Pakai palu dan pahat. Tangan saya lecet-lecet, punggung saya rasanya copot. Pas hari pertama itu saya sempat mikir, saya kuat enggak ya berlahan di sini. Jadi tugas utama seorang helper itu sebenarnya dari tangan kanan, dari teknisi utama. Di lapangan kita harus siap sedia. Rutinitas saya dimulai dari pagi-pagi buta, ngecek alat-alat kerja, pastiin kabel, MCB, pipa sampai skru kecil. Nggak ada yang ketinggalan. Ada yang mikir kalau helper itu cuma modal otot doang. Wah, salah banget itu. Di dunia listrik salah dikit taruhannya nyawa, atau enggak rumah orang bisa kebakar. Makanya saya dituntut buat fokus dan paham soal keselamatan kerja. Saya harus apa mana warna kabel, mana yang strumnya, mana yang netral, mana yang grounding. Saya juga harus bisa mencari marga interaksi yang bisa teknisi. Kalau ngomong suka dukanya, wah seru sih. Dukanya jelas, resikonya gede. Saya pernah setrum listrik rumah gara-gara agak ngantuk pas kerja. Rasanya gimana? Kaget banget. Pastinya langsung nolak dan jatuh. Belum lagi kalau harus manjat-manjat ke belakang rumah yang panas, dan banyak debunya cuma demi narik kabel. Tapi kalau sukanya jujur itu memang sangat capeknya. Ada kepuasan yang susah dijelasin pas kita ngerjain instalasi di rumah paling gedung yang tadinya berita. Terus pas semua udah selesai, lewat saklar tangan dinyalain, klik dan langsung terang tangan. Di detik itu rasa pegal
di pundak langsung hilang. Ada rasa bangga kecil di dalam hati. Keren juga ya, awal yang rakyat. Nah, terus apa hubungannya pekerjaan ini sama kuliah saya? Terutama kuliah bahasa Indonesia sekarang. Jujur, kerja sambil kuliah ini tantangan biasa. Pintar-pintar bagi waktu aja. Siangnya saya menyumbang sama juga di proyek. Malam biasanya minum laptop buat ketik tugas. Tapi ternyata kerja dari hardcore itu membantu banget cara komunikasi saya. Yang mana itu inti dari pelajaran bahasa Indonesia. Di lapangan saya harus komunikasi dengan banyak orang, mulai dari teknisi senior yang dalam, buat proyek, sampai milik rumah yang lain. Kalau saya salah ngomongin mereka, tingkah lakunya bisa berantakan. Dari itu saya belajar cara menghadapi orang dengan benar dan cara memimpin jelas, tapi tetap sopan. Kerjaan ini juga bikin saya sadar, setiap jari tangan saya, setiap tetes keringat, itu lagi nulis cerita buat depan saya. Nggak pernah mau menjadi hacker, malah dari sini saya belajar menghargai proses dari bawah. Sebagai penutup cerita, nama biografi singkat saya ini, saya cuma pengen berbagi pesan saya aja sih, terutama buat diri saya sendiri dan kalian semua yang dengar. Jangan pernah malu atau lagi pekerjaan apapun yang lagi kita jalani sekarang. Asalkan itu halal bisa bikin kita belajar. Jadi hyperscape udah menempat saya jadi pribadi yang bermental belajar disiplin dan gak teledor. Ini bagian dari jati diri saya sekarang, cerita hidup saya yang bikin saya jadi kayak gini. Semoga lewat video tugas bahasa Indonesia ini kita bisa sama-sama lebih menghargai setiap profesi orang di sekitar kita. Makasih banyak buat dosen aku yang udah ngasih tugas ini, jadi saya bisa sekalian refleksi diri. Makasih juga buat teman-teman udah mau dengerin cerita saya. Saya Marif, seorang apprentice sekaligus mahasiswa, pamit undur diri. Tetap menyala dan yuk kita terangi masa depan kita bareng-bareng. Terima kasih semuanya.